Mungkin bukan cuma aku ya yang pernah dapat chat seperti ini. Jadi katanya paket kita tertukar dengan customer yang lain. Paketnya ini dibeli dari salah satu marketplace ya. Nah, maksudnya begini, kalau misalnya paketnya tertukar, berarti kan akan sampai barang ke alamat kita. Yaitu tinggal kita kembalikan aja. Atau kalau misalnya memang ada pengembalian dana, kita beli barang itu kan sudah melakukan transaksi ya. Kalau memang dananya akan dikembalikan, ya mestinya akan kembali dana tuh ke saldo kita, saldo akun kita, atau bahkan ke rekening kita langsung. Tidak perlu melalui transaksi yang lain-lain ya. Nah, maksudnya begini, kalau misalnya ada hal seperti ini ya, nggak usah sampai kita jadinya yang harus ribet, harus buka barcode, scan dan segala macam, nggak perlu seperti itu. Malah barcode-nya juga yang dikasih. Saya udah coba ya, ini begitu di scan, ternyata yang keluar itu malah pembayaran kita ke mereka. Artinya apa? Malah kita yang jadinya transfer ke mereka kalau kita lanjutkan. Di sini sudah terlihat ya sebenarnya awalnya itu saya nggak mau ngangkat teleponnya. Tapi karena mereka chat terus-terusan dan akhirnya mereka tetap telepon, saya coba deh saya pengen tahu gitu akan sampai mana. Nah mereka bilang begini, ini jadi paketnya tertukar dan akan dikembalikan dana. Masalahnya mereka bilang katanya pencairan dana mereka akan adanya transaksi pembayaran ke mereka itu cuma bisa dicairin dalam waktu 1 bulan. Nah, setahu saya ya, kalau misalkan pencairan dana itu bukannya tiap harinya bisa ya, terkecuali misal ada maintenance dari banknya atau apa, mungkin ada kendala, bisalah ya kita percaya. Tapi kalau misalkan sampai dia bilang pencairan sebulan sekali, itu agak nggak make sense ya sebenarnya. Lalu ya seperti penipu-penipu yang layaknya Anda pernah tahu lah gitu cerita-ceritanya. Biasanya mereka ini telepon. Pasti pengen ngobrol gimana caranya nih sama customernya itu ya pokoknya harus ngomong terus-terusan, terus kita juga ditekan malah jadi kesannya dipaksa. Loh, kan kita yang mengalami kerugian ya, kenapa mereka yang jadi maksa-maksa menggebu-gebu mau transfer ke kita? Oke lah itu sebagai bentuk tanggung jawab. Tetapi kesannya jadi kayak nggak sabaran mereka. Kak, coba terus. Nah, aku merhatiin aja nih kayak gini nih. Dan juga sangat jarang banget ya. Misalnya kita beli barang dari marketplace. Itu jarang banget namanya seller itu sampai nelpon. Palingan itu by chat. Chatnya juga masih tetap di marketplace ya biasanya ya. Nggak sampai WA begini. Ya mungkin ada. Sebenarnya ini di kalau saya scroll nih atasnya masih ada, tapi itu ada alamat saya ya sama pembeliannya di situ. Jadi tidak saya tampilkan. Bahkan penipunya ini tahu asal beli tokonya dari toko apa namanya, barang yang kita beli apa. Cuma dia nanya memang pembeliannya seharga berapa kak? Loh kenapa dia nanya lagi? Kan udah jelas-jelas kalau memang dia seller, dia tahu dong kita beli harganya berapa. Kenapa dia harus pertanyakan lagi, kakak beli pembeliannya berapa? Nanti kan kami akan transfer senominal harga tersebut. Ya kamu lihat aja lah di situ pembeliannya berapa. Jadi sebenarnya sebagai penipu agak kurang detail ya persiapannya juga. Intinya ya teman-teman kalau misalkan dikasih barcode-barcode seperti ini, hati-hati jangan main asal langsung transfer aja apalagi nanti udah masuk ke PIN kalian ya. Lihat lagi itu tulisannya pembayaran ke pasti di situ ada tulisannya setelah kalian scan barcode pembayaran ke kemana tuh yang dituju. Artinya apa? Kita yang membayar mereka, bukannya kita narik dana dari mereka. Nanti akan keluar PIN juga yang harus kita ketik. Kalau bisa jangan sampai kejadian seperti itu ya. Nanti takutnya kalian yang mengalami kerugian juga.
Ya mudah-mudahan buat teman-teman semua, walaupun kita udah terbiasa berbelanja online, sudah terbiasa menggunakan kris, sering bertransaksi dengan mobile banking juga, tetap ya teman-teman harus berhati-hati dan jaga fokus. Jaga fokus, jangan terkecoh. Ya, just info itu aja, nanti kalau ada apa-apa kita sharing lagi.